Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua tentu mengetahui bahwa ketika suatu bangsa bersatu, maka ia akan menjadi kuat. Dan manakala mereka bercerai-berai, bermusuhan, maka menjadi lemahlah ia. Kita semua berharap agar bangsa atau umat ini maju, berkembang menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Tetapi tentu ada pihak-pihak yang punya kepentingan agar bangsa ini lemah dan bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan besar serta mengegulkan tujuan mereka, apakah motif ekonomi, politik maupun yang lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sejak abad ke-14 hingga akhir abad ke-19, Indonesia selalu menjadi sasaran perebutan pengaruh berbagai negara adikuasa Eropa Barat kala itu, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Disebabkan karena kandungan sumber daya alamnya yang begitu melimpah secara geoekonomi maupun letak strategisnya yang unik di kawasan Asia Tenggara secara geostrategis, sehingga sejak abad ke-14 hingga akhir abad ke-19 praktis Indonesia menjadi ajang perebutan pengaruh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kerangka kolonialisme klasik, yaitu menjadikan bumi Nusantara yang kala itu masih berupa kerajaan-kerajaan sebagai daerah jajahan dalam taklukan secara fisik melalui kekuatan bersenjata dan bersifat langsung oleh kolonial asing. Sejak awal abad ke-16, praktis seluruh bumi Nusantara berada dalam orbit kekuasaan kolonial Belanda, meskipun sempat diselingi oleh masa penjajahan Inggris antara tahun 1811 dan 1816. Usai Perang Dingin berakhir yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, telah berkembang metode penjajahan gaya baru yang dikenal dengan istilah asymmetric warfare, perang asimetrik. Peperangan jenis ini tidak memerlukan pengiriman pasukan militer untuk menguasai suatu bangsa. Jenis perang ini sulit diraba, sukar dikenali, bahkan hampir-hampir tidak dirasakan oleh berbagai bangsa yang menjadi objek atau targetnya. Lebih konyol lagi, terkadang mereka justru tidak memahami siapa sesungguhnya yang menguasai bangsanya dan tanpa sadar menjadi pelayan bahkan budak bagi kepentingan asing tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara pola perang asimetris adalah pemecah belahan suatu bangsa. Adalah problem yang harus diwaspadai, bahwa kita semakin terkotak-kotak, ada berbagai pelabelan, ada Islam radikal, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, dan berbagai label lainnya. Meski sebenarnya Islam adalah satu. Perbedaan itu sebenarnya sesuatu yang biasa dan tidak mungkin semua sama, dan itu sudah merupakan kehendak Allah
tetapi jangan sampai hal itu diperuncing yang berujung pada perselisihan di kalangan umat itu sendiri sehingga menjadi lemah dan hancur. Kita sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersatu. Bagaimana cara bersatunya? Yakni dengan berpegang teguh pada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam menjaga persatuan ada beberapa sikap dasar yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut dan jangan menjadi kasar. Jangan bersikap kasar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan khalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang kedua, tidak memaki sesembahan agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, mengajak dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Ketika berdebat, maka berdebat dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang keempat, bersikaplah moderat. Agar tidak terjebak pada perselisihan dan permusuhan, maka kita harus bersikap moderat dalam arti wasatiyah. Bukan moderat dalam pengertian barat yang harus menjadi liberal, menerima kesetaraan gender ala barat, menerima LGBT, merelakan anak perempuannya untuk menikah dengan non-muslim, boleh berpindah-pindah agama dan sebagainya. Wasatiyah adalah mengambil jalan tengah yang lurus dalam urusan ibadah dan duniawi, antara wahyu, nakal, dan rasional atau akal, antara dunia material dan imaterial. Lawan dari istilah wasatiyah adalah ghulu, berlebihan atau ekstrim dalam menjalankan syariah atau amaliyah, serta tasyahul, menurunkan, memudahkan, menganggap remeh dalam menjalankan agama sehingga melanggar parameter yang diizinkan atau ditentukan sebagaimana diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Agama memiliki batas-batasnya. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Kurang dari batas minimal disebut mempergampang, tasahul tadi. Sedangkan melampaui batas maksimal disebut ghulu. Jika melampaui batas sampai ekstrim, maka disebut dengan tatorruf. Ketika seorang bersikap ekstrim, ghulu atau tatorruf, maka akan mudah dibenturkan satu dengan yang lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika ada pihak-pihak yang berusaha untuk memecah belah Islam dengan berbagai label, radikal, kadrun, Taliban, fundamentalis, teroris, intoleran, dan lain-lain, maka marilah kita tunjukkan diri
dengan sikap radikal, tapi bukan dalam kekerasan, melainkan radikal sebagai akronim dari ramah, terdidik, dan berakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha. Yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.